Sifat wanita yang harus diwaspadai. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita, Ananah, Mananah, Hananah, Hadakoh, Barokoh, dan Syadakoh. Ananah adalah wanita yang banyak mengeluh dan mengadu. Dia seperti membalut kepalanya dengan perban setiap waktu. Jika wanita ini dinikahi sama saja menikahi orang sakit atau orang yang pura-pura sakit, tidak ada kebaikan bagi suami. Mananah adalah wanita yang terus mengungkit kebaikan-kebaikannya pada suaminya. Ia berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu karenamu." Hananah adalah wanita yang merindukan suami yang lain atau anak dari suami yang lain. Hadakoh adalah wanita yang memandang tajam segala sesuatu dengan biji matanya. Ia tertarik sehingga membebani suaminya dalam belanja. Pendek kata, ia boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Barokoh ada 2 makna dalam hal ini. Pertama, adalah tipe wanita yang sepanjang hari mengilapkan wajahnya, berhias diri, supaya wajahnya berkilau, bersinar, dan itu dibuat-buat. Kedua, adalah tipe wanita yang sering marah pada makanan. Ia tidaklah makan kecuali sendirian, kalau makan pun hanyalah sedikit. Ini adalah kosakata Yamaniyah. Mereka menyebut istilah ini untuk anak kecil yang marah ketika makan. Syadakoh adalah tipe wanita yang banyak bicara. Dalam hadis disebutkan, Allah membenci orang banyak cakap banyak bicara. Demikian penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin mengenai 6 tipe wanita. Berikutnya sedikit yang dapat kami sampaikan teruntuk bagi kaum hawa. Janganlah jadi istri yang selalu mengeluh. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memulai dengan sholat, kemudian khutbah tanpa azan dan tanpa iqomah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri bersandar pada Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepadanya. Beliau memberikan wejangan dan mengingatkan manusia saat itu. Kemudian beliau lewat dan mendatangi jamaah wanita, lantas beliau menyampaikan wejangan dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, 'Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam.' Kemudian ada seorang wanita terbaik yang nampak tidak berhias diri di antara mereka berdiri lalu berkata, 'Kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian banyak mengaduh dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian.' Jabir berkata, lantas para wanita bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan perhiasan mereka pada kain Bilal. Ada di situ anting dan cincin mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istri yang menjadi penyebab suaminya jauh dari agama Allah. Dalam ayat diingatkan, "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Janganlah mengungkit-ungkit pemberian. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini menunjukkan faedah terlarang menghilangkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya atau menyakiti hati penerima, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati penerima dapat merusak amalan sedekah seperti orang yang bersedekah karena ria, yaitu amalnya ingin dipertontonkan kepada manusia demi mendapat pujian.
Hal ini menunjukkan bahwa amalan harus ikhlas semata-mata karena Allah. Janganlah membuat suami marah. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadilah istri yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian suami. Qanaah itu ketika mendapat sedikit pun disyukuri, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Manfaat qanaah adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Ubaidillah bin Mihson al-Ansyari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Muslim. Janganlah banyak bicara. Mu'az bin Jabal berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celaka engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya, atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka, selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang baik itu tampil cantik untuk suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, istri-istri kami punya kebiasaan memakai pewarna kuku di malam hari. Jika tiba waktu subuh, pewarna tersebut dihilangkan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah sholat subuh, mereka memakai pewarna lagi. Ketika tiba waktu zuhur, mereka menghilangkan pewarna tersebut, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Mereka mewarnai kuku dengan bagus, namun tidak menghalangi mereka untuk sholat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua.